Manfaat dari jalan kaki ini sebenarnya apa sih, Dok? Manfaatnya ngirit. Cepet ya jawabannya ya. Sebetulnya jalan kaki dengan melangkah itu olahraga yang sehat, Paling mudah ya juga kan? ya. Mudah, hampir semua orang bisa Iya, kan? Murah, modalnya cuma sepatu kan. Bisa dilakukan di mana aja, kapan aja gitu. Tidak membutuhkan banyak peralatan khusus, tidak membutuhkan banyak biaya biaya yang besar gitu. Jadi sebenarnya mau melangkah boleh. Ada satu penelitian yang mengatakan jumlah langkah dihitung nih. Kalau di atas 60 tahun itu 6.000 sampai 8.000 langkah itu paling baiknya gitu. Tapi kalau di bawah 60 tahun 8.000 sampai 10.000 langkah per hari itu yang baiknya. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat bareng bersama dengan saya Sauli dan juga Dokter Santi. Hai Dok San. Hai Sesa. Halo sahabat Sonora dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Dok San, tadi Dok San kesini naik mobil, naik motor, ojek online atau jalan kaki? Nggak ada pilihan terbangnya. Susah Dok, kita manusia Nggak, jalan. Bukan nggak punya helipad itu. Helikopter. Jadi apa betul jawaban nih Mas Ian? Naik mobil tapi agak jalan. Oh agak jalan. Karena sengaja parkir di atas supaya turun ke bawah. Supaya- Jadi agak jalan. Oh biar tetap sehat bugar. Jahat, iya. Biar tetap bisa jalan, biar bisa kehitung di HP kan suka ada kalau yang jalan kaki. Oh kalau Dokter Santi manual hitungnya 1, 2, Tuhan 3. capek banget. Terus pakai tuh kalau udah 10 coret. Kayak pemilu masih 2024. Dok San dan juga sahabat Sonora, nih kita ngomongin langkah kaki, kita juga mau nanya ke Dok San soal langkah kaki. Ngomongin langkah kaki ini sebenarnya berapa langkah kaki sih yang apa ya kita bilangnya wajib atau sebenarnya harusnya dijalanin setiap harinya? Karena ada yang katanya bilang 10.000 langkah, ada yang bilang 7.000 langkah udah cukup. Tergantung sih, kalau misalnya pas mau lebaran kan diskon 50. Kalau nggak lebaran nggak diskon, harga Susah pas. emang ngomong sama mama, meskipun dokter tapi sisi ibunya nggak lewat. Jadi memang sebetulnya tidak ada patokan pasti berapa langkah yang membuat kamu sehat gitu. Nah, kenapa dikatakan banyak yang memakai patokan 10.000 langkah? Sebetulnya ada cerita di balik 10.000 langkah. Panjang nih cerita, yuk coba. Jadi dulu ada perusahaan Jepang yang membuat alat untuk mengatur jumlah langkah. Oke. Nah, supaya ada slogannya, mereka membuatlah 10.000 langkah per hari supaya sehat. Oke. Nah, itu dijadikan patokan sampai sekarang mencapai 10.000 langkah. Tapi kalau ditanya bener gak sih 10.000 langkah? Ya sebetulnya nggak bener-bener banget. Dalam arti gini, status kesehatan orang kan berbeda-beda. Iya. Status fitnya seseorang, kebugaran seseorang juga berbeda-beda. Orang yang cenderung sudah melangkah seharinya itu katakan misalnya udah 10.000 langkah gitu, nggak berarti dibandingkan dengan orang yang melangkahnya cuman 2.000, terus yang 2.000 itu harus jadi 10.000 supaya kesehatannya bagus iya. gitu. Orang itu dibandingkan dengan dirinya dia. Kalau misalnya dia melangkahnya seharinya cuman 1.000 misalnya, kaum rebahan nih, yang kalau bisa duduk mengapa berdiri, kalau bisa berbaring mengapa duduk gitu kan. Itu kaum-kaum yang seperti itu kalau dia meningkatkan, nggak usah jauh-jauh, 1.000 aja atau 2.000 aja, walaupun tidak mencapai 10.000, tetapi taraf kesehatannya, taraf kebugarannya akan meningkat. Oh, Jadi, dibandingin sama dirinya sendiri ya. jadi targetnya adalah bandingkan dengan dirinya kita, tingkatkan perlahan-lahan, nggak usah mendadak. Nah, sampai 10.000 ya boleh. Kalau misalnya nggak mau 10.000, ya gabung dengan aktivitas yang lain boleh, olahraga yang lain boleh. Berenang kan nggak melangkah, tapi dengan kita melakukan berenang kita sudah mencukupi kebutuhan olahraga, kebutuhan aktivitas yang perlu kita lakukan. Nah, kalau nggak mau hitung dengan langkah, hitung dengan menit, karena ada patokan menitnya. Kalau misalnya kita mau olahraga dengan intensitas yang sedang, itu minimal 150 sampai 300 menit per minggu dalam dosis yang terbagi.
Oke. Tapi kalau kita mau melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi, maka minimal 75 menit sampai 150 menit per minggu dalam dosis yang terbagi. Jadi nggak harus melangkah 10.000 langkah baru bisa sehat. Kalau nggak melangkah nggak sehat, nggak gitu juga gitu. Walaupun sebetulnya jalan kaki dengan melangkah itu olahraga yang sehat, paling mudah ya juga kan? ya. Mudah, hampir semua orang bisa Iya, kan? Murah, modalnya cuma sepatu kan. Bisa dilakukan di mana aja, kapan aja gitu. Tidak membutuhkan banyak peralatan khusus, tidak membutuhkan banyak biaya biaya yang besar gitu. Jadi sebenarnya mau melangkah boleh. Kalau nggak suka jalan kaki, pilih yang lain boleh juga gitu. Berarti gak ada patokan 10.000, 7.000 atau apapun ya. Baliknya Enggak. Tapi gini, ada satu penelitian yang mengatakan jumlah langkah dihitung nih. Kalau di atas 60 tahun itu 6.000 sampai 8.000 langkah itu paling baiknya gitu. Tapi kalau di bawah 60 tahun 8.000 sampai 10.000 langkah per hari itu yang baiknya. Tapi ingat ya, nggak selalu melulu melangkah, yang lainnya juga boleh. Oh, berarti saya sudah achieve sebenarnya Doksan. Karena hampir tiap hari 5.000, 6.000 gitu. Kadang Achieve lah kan di bawah 60. Iya, kan tiap di hari. bawah 60 kan 8.000 sampai 10.000. Iya, kan tiap hari. Saya udah 60 ya. Lanjut. Ngomongin jalan kaki, ketika tadi ternyata nggak ada batasan tertentu, maksudnya ada angka-angka tertentu yang harus diinin juga. Manfaat dari jalan kaki ini sebenarnya apa sih, Dok? Manfaatnya ngirit. Cepet ya jawabannya ya. Ibu-ibu yang nggak kemana-mana ya. Betul, Dompet mulai dipikirin ini. Jadi manfaatnya bisa ke fisik, bisa ke psikis. Kalau ke fisik, memperkuat tulang, memperkuat sendi, meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, pembuluh darah gitu ya, menurunkan berbagai resiko terkena penyakit-penyakit yang terkait dengan obesitas. Karena jalan kaki bisa menurunkan berat badan. Nah, kalau kita berat badannya mencapai berat badan ideal, maka berbagai penyakit yang terkait dengan obesitas juga bisa dihindarkan. Misalnya kayak tadi ya, diabetes, hipertensi, berbagai jenis kanker, terus penyakit sendi, terus apalagi ya, penyakit jantung, penyakit stroke, itu semua gangguan-gangguan kesehatan itu bisa dihindarkan hanya dengan jalan kaki secara teratur. Wow. Nah, kalau yang fisik psikis, yang psikis itu bisa memperbaiki mood, meningkatkan daya konsentrasi, bisa menurunkan resiko bunuh diri, banyak manfaatnya. Jadi yuk jalan kaki. Ya nggak jalan kaki sekarang dong, Dok, karena kita masih kita nggak boleh jalan kaki, nanti terbang. Oh iya, lucu deh. Tapi Dok, sebenarnya efek negatif kalau kita jarang jalan kaki. Tergantung, kembali lagi tadi ke statement awal bahwa jalan kaki bukan monopoli dari seluruh aktivitas fisik yang bisa kita lakukan gitu. Karena pilihannya banyak. Nggak suka jalan kaki, boleh main voli misalnya. Hari ini kan harusnya Sesa tanding voli. Terima kasih sudah mengingatkan, Doksan. Tapi karena sahabat Sonora, Sesa menunda pertandingan volinya. Luar biasa. Jadi nggak jadi tanding dong ya. Nggak jadi tanding ya. Iya. Semoga timnya saya menang. Ayo menang, semangat. Jadi kalau nggak suka jalan bisa voli, bisa berenang, bisa basket, bisa yoga, macam-macam pilihan yang lainnya. Jadi tidak melulu harus jalan.